Shalom saudaraku, mari kita sama-sama membuka akan Amsal 30 ayat yang ke-7, 8, dan 9. Ya, 7 sampai 9 saudara. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Itu yang pertama ya, permohonan yang pertama. Yang kedua, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah, ayat 9, supaya kalau aku kenyang, maksudnya sampai kekenyangan, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudaraku, ini ayat yang kalau ditangkap secara logis ini sangat masuk akal gitu ya. Di logika kita ini sangat masuk akal. Jadi ada dua hal yang dimohonkan oleh Agur bin Yake, dan itu benar-benar dia minta, Tuhan jangan kau tolak sebelum aku mati. Jadi selama hidupku ini biar dua hal itu boleh menjadi permohonanku senantiasa. Jadi ini permohonan yang nggak berhenti ya, terus ya saudaraku sampai kita ketemu Tuhan. Jauhkanlah padaku kecurangan dan kebohongan. Ini penting saudaraku dalam hidup ini, godaan-godaan untuk menjadi curang dan bohong demi sesuatu yang kita harapkan, itu selalu datang kesempatan-kesempatannya. Dan marilah kita berdoa minta supaya Tuhan menghindarkan kita dari kesempatan untuk berbohong, dorongan, atau kita dipojokkan pada satu situasi di mana kita harus menjadi curang atau bohong untuk suatu tujuan tertentu. Dijauhkan kiranya kita dari hal-hal tersebut. Kemudian permohonan yang kedua, ini penting untuk didalami saudaraku. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Jadi enggak minta miskin, jauhkan dari kemiskinan, tapi juga enggak minta kaya. Nah saudara, kenapa kok sampai dia bermohon seperti itu? Jangan buat aku jadi miskin. Karena tadi di ayat 9 kan dikatakan kalau miskin aku bisa mencuri, aku bisa curang, aku bisa bohong, karena aku miskin, karena aku butuh. Tetapi menjadi kaya itu pun tidak diminta. Jangan bikin aku jadi kaya. Nah, saudara, pertanyaan apakah menjadi kaya, ya tanda kutip kaya itu berdosa? Ternyata tidak. Menjadi kaya tidak berdosa, tetapi ada satu kata yang disingkapkan oleh pengajaran Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Coba kita lihat saudaraku ya, di dalam Matius ya, Matius ya, Matius 13 ayat yang ke-22 tentang perumpamaan penabur, saudara. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi saudaraku, firman Tuhan itu seperti benih yang kita terima, ada di hati, kemudian dia akan bertumbuh, begitu ya. Dan diharapkan menghasilkan buah pada waktunya. Nah, di sini digambarkan oleh Tuhan Yesus, ada orang-orang yang diganggu, dikacaukan oleh apa yang disebut dengan kekhawatiran dunia. Itu kalau takut jadi miskin itu kekhawatiran dunia, saudaraku, satu sisi. Dan tipu daya kekayaan, ini sisi yang satunya. Makanya kalau kita compare dua ayat ini,
dengan Amsal 30 ya, yang ditulis oleh Agur bin Yake itu, dikatakan, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan, ini untuk yang miskin, saudaraku. Jangan beri kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Nah, ini kekayaan ini sisi ekstrem satunya. Kalau aku kaya, kekenyangan, aku bisa melupakan Tuhan, itu dikatakan begitu. Kenapa? Tadi kan saya sudah katakan bahwa menjadi kaya itu tidak dosa, tetapi menjadi serakah itu dosa. Karena di dalam kekayaan itu ada tipu daya kekayaan. Ngerti ya? Jadi kalau ada kekayaan, ingat, menjadi kaya nggak salah, tapi ada tipu daya, saudaraku. Dan tipu daya kekayaan itu satu kata, yaitu keserakahan. Nah, saudaraku, tentang keserakahan saya ingin bukakan ayat ya. Paulus keras kepada jemaat Efesus, dia berkata begini. Jadi keserakahan itu di daftar bareng sama percabulan, kecemaran dan sebagainya ya. Jadi itu merupakan bagian yang satu golongan gitu. Ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, jadi tiga hal ini disatukan dalam satu kelompok. Ada orang berkata, ya aku Kristen, aku tidak melakukan percabulan, puji Tuhan, baik. Aku tidak melakukan kecemaran, baik. Dia menjaga kekudusan, baik. Tapi dia serakah. Nah, ini tipu daya kekayaan ya. Di situ dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Saudaraku, tipu daya kekayaan itu satu kata, yaitu keserakahan. Menjadi kaya nggak salah, tapi menjadi serakah itu sudah kena tipu daya kekayaan. Makanya kalau kembali kepada Amsal tadi, saudaraku ya, jangan berikan kepadaku kemiskinan. Kalau aku miskin, aku bisa curang, aku bisa bohong, aku bisa mencuri, kan begitu ya. Tapi kalau aku kaya dalam arti kena tipu daya kekayaan, maka aku bisa jatuh dalam lubang yang sangat dalam itu, seperti yang tadi Efesus 5 ayat 3 katakan itu, saudaraku. Ngeri ya? Jadi ini tipis. Orang bekerja, orang bisnis, giat, itu nggak salah. Dan ketika Tuhan memberkati, itu juga puji Tuhan. Tapi jangan sampai kena tipu daya kekayaan, yaitu apa, saudaraku? Hati berubah menjadi serakah, greedy. Ingin lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Bahkan ketika kekayaan itu menggunung dan dia menjadi berkuasa, karena money is power kan, saudaraku ya. Uang sama dengan kekuasaan. Ketika dia mulai menjadi sangat kuat dalam finansial, sombongnya keluar, saudaraku. Dia bilang nggak ada yang nggak bisa diatur sama duit. Hukum bisa diatur sama uang. Sehingga takut akan Tuhan sudah nggak ada lagi. Hormat akan Tuhan sudah nggak ada lagi. Bahkan ketika dia sukses, itu dia bisa melupakan Tuhan. Seakan-akan bahwa kesuksesan ini bukan anugerah Tuhan. Firman katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jerih lelah itu nggak ada gunanya. Jadi saudara, kalau Anda diberkati Tuhan, bersyukurlah. Tapi ingat, ada mengincar. Bersama dengan berkat kekayaan itu ada mengincar bahaya, yaitu tipu daya kekayaan yang namanya keserakahan. Ingin lebih, ingin kaya untukku dan untukku, gitu ya. Jadi, saudaraku, peringatan dari apa yang Amsal katakan ini, yang kemudian tadi
bandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan apa yang diperingatkan oleh Rasul Paulus. Ingat ya, keserakahan itu segolongan dengan kecemaran, percabulan. Jadi keserakahan itu sangat mengerikan. Kita harus menghindari diri dari keserakahan. Tuhan Yesus memberkati.